Masih terpantau. Jalan kita. Nah, ini kesepakatan kelas dari teman-teman tadi ya, dari kita semua. Yang pertama, tidak berkata kasar. Kedua, membawa Al-Quran saat pelajaran PAI. Boleh. Masuk kelas tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, melaporkan yang dilakukan sembarangan, meminta izin apabila mau ke toilet dan menekan huruf. Nah, ini kita akan lihat dulu kalimat yang positif. Kalimat yang positif itu adalah kalimat yang mengarahkan kita ya, membuat kita bertanggung jawab, banyak keyakinan, bukan hanya larangan saja. Nah, yang ini guru SDN Taman SMA yang telah hadir di diseminasi CGP Angkatan 11. Kali ini Ibu Sri Yudhisi akan memaparkan budaya positif. Namun sebelumnya kita bersama dulu dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binas Selamat siang, Ibu. Tetap semangat ya. Semangat. Alhamdulillah bahwa teman kita Bu Sri Yudhisi sedang menapaki menjadi sekarang tahap menjadi calon guru penggerak CGP angkatan ke-11 ya. Tentunya ini adalah untuk mendorong beliau Ibu Sri Yudhisi lebih maju lagi, terutama tuntutan dan
atau fase yang harus dilalui oleh muslim sebagai calon ibu penggerak. Tentunya kalau tanpa dukungan dari kita mana mungkin akan lulus atau akan berhasil menjadi ibu penggerak. Nah, dengan pertemuan seperti ini tentunya kalau dukungan Bapak dan Ibu apa yang akan dipresentasikan oleh Ibu Sri tentunya harus diapresiasi, ya, harus diberikan semangat. Kalau perlu ada pertanyaan dan hal yang akan dijelaskan, tentunya harus bisa ada komunikasi antara yang memberikan materi dalam hal Ibu Sri sebagai calon ibu penggerak dengan ibu semuanya. Ya. Harus tetap ada kolaborasi, ada kebersamaan, saling mendukung. Intinya hasilnya, ya, itu akan berimbas kepada kita sebagai teman-teman. Oh begini yang menjadi calon ibu penggerak itu. Satu saat mungkin beberapa ibu yang lain juga akan mengikuti apa yang diikuti yang sekarang oleh Ibu Sri. Ibu, guru yang saya hormati, yang saya cintai, barangkali itu saja sambutan dari saya. Semoga apa yang dicita-citakan oleh kita semua khususnya Ibu Sri bisa terlaksana, bisa tercapai dengan baik. Intinya mudah-mudahan Allah memudahkan setiap usaha kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
berasal dari disiplinan, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang menjadi tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbauan, reward ataupun ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif itu yang harus kita lakukan sebagai tenaga pendidik adalah membiasakan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil dari disiplin positif? Misalkan menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Terus menjaga sopan santun dalam berbicara terhadap teman, terhadap guru. Apa nilai kebajikan dari penerapan disiplin positif yang kita terapkan berbicara sopan santun? Yaitu nilai kebajikan akan sopan santun, ya. Nah, kemudian membiasakan murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi disiplin positif harus diterapkan, dituntut tumbuh dari diri anak-anak sendiri, tumbuh dari bukan karena takut sama guru, ya, takut dihukum, takut nanti dikasih PR, tapi memang disiplin positif harus ditemukan dari dalam dari motivasi dan internal dari dalam dirinya. Ya, tanggung jawab saya datang harus tepat waktu karena saya sebagai pelajar. Itu pun sama sebagai kita sebagai guru, ya. Lebih disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam untuk melakukan segala tindakan. Nah, ini bukannya biasanya anak-anak itu disiplin karena hukuman, ya, karena ancaman, karena rasa takut. Nah, kalau kita menerapkan disiplin positif ini, anak-anak akan lebih mengontrol diri. Jadi memang apa yang misalkan dia mau berbicara, saya ini belajar, saya ini berkarakter baik, maka dia akan mengontrol dirinya untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Pemaparan yang kedua adalah materi kedua tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini biasanya muncul karena satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau penerimaan, ya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan, penerimaan atau untuk mendapatkan imbalan, ini adalah motivasi eksternal, ya. Bisa aja kan, ayo cepat kamu jangan terlambat supaya nanti dapat reward. Berarti kan itu pengaruh dari motivasi eksternal, ya. Nah, tapi yang harus motivasi perilaku manusia ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi internal, motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang menghindari hukuman itu untuk menghindari kesalahan, ya, dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini motivasi eksternal. Nah, sebagai guru, apa motivasi mana yang harus kita kembangkan? Motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadikan peserta didik, ya, muncul dari diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini PR buat kita semua sebagai guru, karena untuk menciptakan motivasi internal itu berarti harus berawal dari diri kita dulu, ya, sebagai pendidiknya. Nah, nanti baru kita membentuk peserta didik. Kemudian ini, ya, biasanya anak-anak itu yang tahu hukuman, tahunya
itu yang apa ditangkap masuk ke malam. Wah, aku dihukum, itu bisa jadi mungkin seumur hidup ya aku dihukum sama ibu suruh perusahaan malu. Nah, tapi kalau konsekuensi dia tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka pendek. Kenapa? Karena tidak satu arah, tidak menghargai dan sudah disepakati, artinya dia sudah tahu gitu kan. Dia tidak nyaman, tapi itu malunya, sakitnya itu hanya jangka pendek. Nah, kemudian kalau restitusi menguatkan untuk dari jangka panjang gitu ya. Oke, kita lanjut ya sampai selanjutnya. Jadi sudah tahu ya bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini Bu, 5 posisi kontrol seorang guru yang harus dimiliki kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang satu biasanya ada mendukung. Ada nggak di sini ibu-ibu yang cenderung posisi kontrol sebagai gurunya mendukung? Atau ada yang memposisikan ketika dengan murid itu teman? Ada juga misalkan yang membuat merasa bersalah. Ih, kamu mah kan kamu sudah kasih tahu. Karena kan rasa membuat kita apa yang keluar dari kita itu berarti membuat anak merasa bersalah. Kemudian memantau, ya. Dan posisi yang kelima adalah manajer. Coba ada nggak di sini yang menghukum? Jangan ya Bu ya, janganlah. Terus yang bagus itu yang mana? Kalau menurut Ibu, manajer, pemantau, dan teman. Ya, itu yang harus kita sebagai guru. Kita cek ini bedanya ya Bu ya. Nah ini Bu, identitas gagal dan identitas berhasil. Kalau menghukum ibu menghardik, menunjuk-nunjuk, ini kamu mah lebih banget, kamu ramai. Nah itu lebih terkontrol posisi berarti sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu mah kurang mau, ibu udah ngasih tahu, kenapa kamu melakukan seperti itu? Itu lebih ke kita membangun membuat rasa bersalah pada anak ya. Nah kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya, biasanya guru melakukannya apa? Ya sudah, ibu
menghukum ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru suaranya lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya, bersalah atau rendah diri. Nah ini yang biasanya kadang membuat rasa bersalah ini harus kita hati-hati ya. Kalau kita harus ketika kita menyampaikan kepada anak, kita harus tahu dulu karakter dari anak. Jangan sampai ketika kita misalkan kita membuat anak tersebut merasa bersalah, ini yang kita hindari itu takutnya anak itu menjadi depresi, trauma, gitu kan? Karena kita tadi kita harus tahu dulu karakter anak. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu ini kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya berasal dari kontrol membuat rasa bersalah. Nah kemudian ini posisi tengah. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor yang mempengaruhi seseorang. Ayo bantulah, bapak ya, adik ya, ayolah bantu ibu lah. Kayak yang saya tadi lihat sebelum kesini, Bu Agnes tuh sama muridnya keren sekali, tidak mau lepas dari Bu Agnes. Nah, kalau saya lihat posisi kontrol yang sudah diterapkan Bu Agnes itu adalah teman, ya, anak-anak bercerita, gitu kan. Terus ketika memberitahu kesalahannya juga posisinya Bu Agnes sudah bagus, sudah menandakan sebagai teman, sudah bagus ya, keren. Terus pemantau lebih mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, kalau kondisi pemantau biasanya berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ya, kita konsekuensinya yang sudah disepakati ya. Nah, kemudian ini yang saya dan teman-teman di CGP Angkatan 11 ya menggalakkan bahwa seorang guru harus memiliki kontrol manajer. Ini juga tuntutan bagi kami, bagaimana kami mulai dari diri kami sendiri dan menggerakkan juga rekan-rekan semua posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Guru membuat sesuatu bersama murid, ya artinya kita selalu melibatkan murid dalam membuat segala apapun. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah di sini kita sebetulnya ketika kita mendukung murid, menuntut murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya, ini sudah sesuai dengan profil pelajaran Pancasila yaitu yang bernalar kritis dan mandiri. Ya. Nah kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas yang positif. Nah, sekarang masuk ke materi selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Butuh nggak Bu? Ibu butuh nggak? Terus cinta dan kasih sayang, ya. Kebutuhan untuk diterima, berkoneksi, memberi dan menerima kasih sayang. Butuh nggak? Siapa yang nggak butuh cinta dan kasih sayang? Kemudian kebutuhan akan kebebasan, ya. Kebutuhan akan kebebasan untuk pilihan dan kemandirian. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan prestasi, ya, yang dan ingin diakui. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, contohnya rasa lapar, atau psikologis yaitu rasa kelaparan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan kesalahan, kita harus cek dulu. Mungkin ada salah satu kebutuhan dari 5 kebutuhan ini yang memang tidak dipenuhi. Ya. Ketika misalkan ada peserta didik yang nggak diem ketika guru sedang menjelaskan, sedang belajar, anaknya muter aja nggak mau diem, mungkin kebutuhan kebebasan dia belum terpenuhi. Bisa saja kebutuhan dia saat di rumah, ya misalkan tidak diizinkan bermain, akhirnya ketika di sekolah dia
Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Nah, dibuat dalam pernyataan positif itu misalkan yang tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu masih dalam kata dalam konteks negatif. Tapi kita ganti ke positif, menjaga kebersihan sekolah, kebersihan kelas agar belajar lebih nyaman. Nah, itu lebih positif. Kemudian sedikit saja, tidak usah panjang-panjang kalau bikin keyakinan kelas, nanti intinya dan mudah dilihat oleh anak-anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas juga dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan pengetahuan mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kita menstabilkan diri identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung ngejudge, kamu salah, tidak bisa. Kita harus dulu menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang kedua adalah tindak validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Contohnya misalkan ketika anak melakukan satu kesalahan, bagaimana cara menstabilkan identitasnya. Nah, setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Ya. Kamu melakukan kesalahan tidak apa-apa. Itu. Mari kita perbaiki kesalahan yang sudah kamu perbuat. Itu kita menstabilkan memang manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Pasti setiap orang punya kesalahan. Dan kita menstabilkan dulu identitasnya dulu. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, perbuatan kamu memang salah. Coba kamu pikir, di mana letak kesalahanmu dan bagaimana kesalahan yang kamu perbuat. Nah, itu adalah cara memvalidasi. Jadi anak berpikir, menemukan titik kesalahan dia itu apa. Kemudian adalah menanyakan keyakinan. Nah, kesalahan yang paling kamu buat menurut kamu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Oh iya bu, aku melamar bu, aku berkewajiban dengan pasal tidak sesuai dengan kesepakatan. Kamu tahu konsekuensinya apa? Ini di tahap ketiga ya. Itu ibu cara menangani permasalahan yang sudah menjadi kelas ya. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama tadi sudah dijelaskan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Iya bu, kalian akan menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan. Yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah cara menstabilkan identitas anaknya dulu. Jangan sampai kita membuat sebagai kontrol hukum yang membuat anak merasa tersakiti ataupun yang tadi kita merasa menjadi seorang guru yang membuat rasa bersalah kepada murid. Nah, artinya muridnya nanti takutnya depresi, trauma, mau sekolah. Ketika anak melakukan kesalahan untuk menstabilkan identitas dari kegagalan tadi, ini yang langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kita akan memvalidasinya dengan cara apa? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Terus, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan ada anak yang emosi, kita kesenggol dikit, gitu ya. Tapi dia
ada teman, ada manajemen apa? Manajer, posisi guru sebagai manajer. Nah, boleh. Nanti banyak pengaturan di manajer. Tapi kalau pendekatan secara emosional itu bagus juga teman. Bagus juga teman. Misalkan bapak pendekatan takut urusan terus, kita ada teman sebagai teman. Tapi ketika misalkan ketika misalkan ada aturan ibu di kelas ngajarnya sekarang layanannya yang asal di kelas 5 di kelas 5 itu manajer itu manajer dan caranya ketika pemantauan ya bapak tetap mantau setiap hari kayak gitu mah pemantauan. Jadi di guru tetap harus begitu. Misalkan pemantauan di guru ketika ada penugasan baru yang 7 masuk ke kelasnya gitu. Sebelum ada pembelajaran, ada tugas yang utamanya ketika ada tugas itu ada guru yang mengurus juga apa sistem pemantauannya, melihat apa yang sedang kerjakan oleh anak itu memantau dan seperti itu, melihat kalau istilah di sekolah monitoring evaluasi anak itu cerita nama seperti itu. Pemantau sudah pemarah pemukul, nah itu jangan pemukul. Kalau misalkan itu pegawai boleh, kalau pegawai ya pemukul karena disiplinan pegawai. Kenapa? Karena itu sudah dewasa. Jadi kalau pegawai kan tidak mungkin anak-anak, makanya anak-anak tidak boleh bekerja. Tetap usia anak sekolah dan belajar. Beda dengan pegawai. Anda itu menghukum pegawai misalkan. Dengan istilah disiplin kepegawaian dan seperti itu. Boleh, kalau sudah dewasa. Dan bukan masa belajar. Bukan masa sekolah. Karena ini ada budaya positif diterapkan di sekolah, wayangkan penghukuman itu tidak boleh. Guru boleh di sekolah di lapangan yang bendera, sudah tidak boleh. Sedikit saja walaupun ada hukuman tapi berupa tulisan tugas, orang dari Indonesia lamar tetap tidak boleh. Tidak boleh. Yang jelasnya kita lebih pendekatan kepada bukan masalah dengan teman. Bapak murid itu adalah teman. Maaf, bapak ibu juga adalah teman saya. Teman kelas sekolah kan gitu. Itu akan lebih dekat. Bapak ibu tidak akan dirasungkan. Kalaupun ada misalkan ada pertanyaan, misalkan kelas sekolah itu tidak akan ada batas. Tapi sudah kalau merasa penerapan disiplin yang kaku, itu pastinya juga akan terjadi gap atau terjadi jurang pemisahan antara mereka sekolah guru. Nah, bapak tidak pernah tampak seperti itu. Barangkali itu kita punya positif, ya. Kayak misalnya